Di sebuah desa di Jawa Timur, berdiri rumah megah peninggalan saudagar kaya bernama Wiryawan. Namun kekayaan itu datang dari perjanjian kelam dengan tuyul pesugihan. Dulu, Wiryawan hanya ingin mengubah nasib keluarganya. Ia memilih jalan pesugihan, dan kini desanya hidup dalam bayang-bayang tuyul yang ditinggalkannya. Wiryawan mati dengan mata terbuka lebar dan segenggam koin emas di dadanya. Warga percaya tuyul yang dulu membantunya masih menagih janji tumbal. Jika janji itu belum lunas, siapakah yang akan jadi korban berikutnya? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di Desa Pujiharjo, wilayah Jawa Timur, tinggal seorang saudagar kaya raya bernama Wiryawan. Rumahnya megah, dihiasi mobil mewah, sawahnya luas, tokonya laris, dan istrinya selalu mengenakan perhiasan emas yang berkilauan. Kehidupannya sangat mencolok di desa yang tenang itu. Orang-orang hanya bisa berdecak kagum, sebab tak seorang pun tahu bahwa kekayaan itu bukan dari kerja keras, melainkan dari pesugihan. Wiryawan dulunya bukan siapa-siapa, tapi dalam waktu singkat ia menjelma menjadi orang terkaya di desanya. Ia dulu hanya pedagang keliling kain murahan yang hidup dalam kemiskinan. Tiap hari ia memikul barang dagangannya dari pasar ke pasar, berpanas-panasan di jalanan, namun hasilnya tak pernah cukup. Anaknya sering menangis kelaparan, istrinya jatuh sakit-sakitan, dan hutang menumpuk di mana-mana. Dalam keputusasaan, hatinya mulai dipenuhi iri. Ia melihat teman-temannya yang lebih beruntung, punya toko besar dan sawah luas, sementara dirinya tetap terjebak dalam nasib malang. Hingga suatu malam, di warung kopi dekat pasar, ia bertemu seorang lelaki tua misterius yang menceritakan tentang pesugihan. Kalau kau berani, ada jalan cepat, ada makhluk kecil yang bisa membuatmu kaya. Tapi kau harus berani membayar harganya, bisik lelaki itu. Awalnya, Wiryawan menolak, tapi ketika istrinya terus mengeluh soal kemiskinan, ia akhirnya menyerah. Ia mencari lelaki itu, yang ternyata seorang dukun di puncak Gunung Keramat. Malam Selasa Kliwon, dengan ayam cemani, kembang 7 rupa, dan darahnya sendiri sebagai sesaji, ia mendatangi dukun itu. Ritual berlangsung di tengah hutan dengan cahaya obor yang redup. Mantra-mantra kuno dilantunkan. Lalu, dari tanah basah, muncul sosok kecil berkepala plontos, matanya merah menyala, perutnya buncit. Itu adalah tuyul, makhluk halus pemuja kekayaan. Tuyul pesugihan. Namun ada harga yang harus dibayar. Rawat dia, kasih makan dia, jangan pernah lupakan tumbal, bisik sang dukun. Setelah ritual itu, nasibnya berubah drastis. Barang dagangannya selalu laris. Ia bisa membuka toko kain sendiri, lalu berkembang menjadi beberapa cabang. Uang mengalir deras, perhiasan menumpuk, dan keluarga yang dulu kelaparan kini hidup bergelimang kemewahan. Tapi di balik semua itu, ia mulai dihantui rasa takut. Tiap bulan, Wiryawan harus menyediakan tumbal, darah ayam, kambing hitam, hingga akhirnya manusia. Semula ia hanya menebus dengan hewan, tapi suatu malam tuyul itu menatapnya dengan wajah masam, matanya basah seperti anak kecil merengek. Ia paham, hewan sudah tidak cukup. Beberapa waktu kemudian, anak bungsunya jatuh sakit misterius. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan akhirnya meninggal tanpa sebab jelas. Malam kematiannya, Wiryawan mendengar suara cekikikan kecil di kamar belakang. Saat ia membuka pintu, ia melihat tuyul itu sedang bermain dengan gumpalan rambut anaknya yang baru dikubur. Ia melihat semua itu dengan batin digerogoti rasa bersalah dan takut. Rasa bersalah dan teror batin itu semakin dalam
seiring bertambah kekayaannya. Tiap malam, Tuyul dilepas dari kamar terkunci di belakang rumah. Ia berlari di atap, menyelinap lewat celah pintu, mengambil uang tunai dan emas dari tetangga maupun relasi dagang Wiryawan. Aneh, tak seorang pun bisa mencegah. Besok pagi, hasil curian itu sudah tersusun rapi di peti kayu di bawah ranjang Wiryawan. Awalnya, orang-orang tidak menyadari kehilangan. Seorang tetangga bernama Pak Roni hanya mengira istrinya lupa menyimpan uang dagangan. Heran aku, semalam ku taruh di laci, pagi hilang. Mungkin anak-anak yang ambil, katanya di warung kopi. Relasi dagang Wiryawan pun mulai mengeluh. Aneh, uang di laci toko berkurang terus. Tidak ada bekas congkelan, gembok pun utuh, keluh seorang pedagang lain. Mereka saling curiga, bahkan sempat menyalahkan karyawan sendiri. Namun, lama-kelamaan, kejanggalan makin terasa. Hampir semua yang sering berurusan dengan Wiryawan mengeluh kehilangan. Anehnya, hanya Wiryawan yang usahanya semakin berkembang pesat. Di balai desa, bisik-bisik mulai terdengar. Jangan-jangan ada yang memelihara tuyul, ucap seorang ibu dengan suara berbisik sambil menoleh kanan kiri. Tapi siapa? Masa ia Wiryawan? Orangnya rajin, tiap hari tokonya ramai. Balas yang lain mencoba menyangkal. Namun gosip itu semakin kuat ketika beberapa warga mengaku melihat bayangan kecil berlari di halaman rumah Wiryawan tengah malam. Ada pula yang mendengar suara tawa anak-anak dari atap rumah, padahal tak ada anak kecil yang tinggal di sana. Kecurigaan berubah menjadi ketakutan. Orang-orang mulai menjaga uangnya dengan doa-doa, menggantung bawang putih di depan pintu, bahkan menyembunyikan uang di dalam Al-Quran. Tapi tetap saja, banyak yang mengeluh kehilangan. Dan makin hari, kekayaan Wiryawan terlihat semakin tidak masuk akal. Kabar kehilangan uang dan emas semakin merebak. Hampir setiap pedagang di pasar punya cerita. Ada yang uang modalnya berkurang misterius, ada yang celengannya kosong padahal tak pernah dibuka. Semua itu mengarah pada satu nama, Wiryawan, saudagar yang tiba-tiba kaya raya. Di warung kopi, bisik-bisik semakin berani. Kalau bukan tuyul, mana mungkin bisa kaya secepat itu, kata seorang bapak sambil menyeruput kopi pahitnya. Iya, coba lihat, dagangan kita sama-sama kain. Kita banting tulang, hasilnya segini-segini saja. Tapi Wiryawan, baru beberapa bulan, sudah bisa bangun rumah megah, timpal yang lain. Aku malah dengar, semalam ada suara anak kecil cekikikan di atap rumahnya. Bisik seorang ibu, membuat yang lain merinding. Awalnya gosip itu hanya berputar di kalangan tetangga dan sesama pedagang. Tapi, lama-kelamaan, cerita itu sampai juga ke telinga Wiryawan. Suatu malam, ketika ia duduk di ruang tamu, istrinya pulang dari arisan dengan wajah pucat. Mas, orang-orang mulai ngomong macam-macam. Katanya kita pelihara tuyul. Wiryawan terdiam, darahnya berdesir dingin. Ia mencoba tertawa kaku. Biarkan saja, mereka iri, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu gosip itu benar adanya. Sejak malam itu, rasa takutnya makin kuat. Saat tuyul kembali dari tugasnya, membawa koin-koin dan lembaran uang, Wiryawan justru merasa dicekam gelisah. Setiap kali mendengar suara tawa kecil di lorong rumah, ia teringat bisikan-bisikan tetangga. Setiap langkah mungil di atap terasa seperti ejekan. Kau tak bisa bersembunyi selamanya. Dan benar, gosip itu perlahan menggerogoti hidupnya. Tetangga mulai menjaga jarak, relasi dagang enggan bekerja sama, dan mata-mata penuh curiga selalu menatap dari balik jendela. Kekayaan yang ia dambakan tak lagi membawa kebahagiaan, hanya rasa was-was yang makin hari makin menyesakkan dada. Sejak gosip pesugihan makin ramai dibicarakan, hati Wiryawan tak pernah lagi tenang. Malam-malamnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Ia mulai sering terbangun dini hari, keringat dingin mengalir meski udara malam begitu menusuk. Dari kamar belakang, terdengar suara pintu berderit sendiri, lalu langkah kecil berlari di lorong. Sesekali terdengar suara tawa lirih, seperti anak kecil
yang sedang bermain petak umpet. Istrinya semakin ketakutan. Suatu malam, ia menjerit karena melihat bayangan mungil duduk di pojok kamar, menggenggam koin emas sambil menatap dengan senyum aneh. Wiryawan berusaha menenangkan, tapi ia sendiri nyaris tak sanggup menatap bayangan itu. Paranoianya makin menjadi-jadi. Ia menutup semua jendela dengan kain hitam, mengunci pintu berlapis-lapis, bahkan tidur dengan keris di sampingnya. Tapi tuyul itu selalu bisa masuk. Terkadang ia melihat sosok itu berdiri di ambang pintu kamar, hanya menatap dengan mata merah menyala, lalu lenyap begitu saja. Yang paling menghantui adalah mimpinya. Hampir setiap malam, ia bermimpi dikejar puluhan anak kecil botak, tertawa cekikikan sambil menaburkan uang receh. Ia berlari, tapi uang itu terus menumpuk di kakinya, membuatnya terjatuh. Dan setiap kali terbangun, ia menemukan koin berceceran di lantai kamar. Hidup Wiryawan yang dulu penuh semangat berubah menjadi bayang-bayang ketakutan. Ia sadar kekayaan yang ia genggam tak lebih dari jerat yang menunggu saatnya menelan dirinya. Dan tuyul yang dulu dianggap penolong, kini menjadi bayangan kematian yang terus membuntutinya malam demi malam. Paranoia yang menghantui Wiryawan mencapai puncaknya pada suatu malam Selasa Kliwon. Seharian penuh ia merasa diawasi. Bayangan kecil berkelebat di sudut-sudut rumah. Suara tawa lirih terdengar dari atap, dan setiap pintu yang ia kunci selalu terbuka kembali dengan sendirinya. Malam itu, ia lupa menaruh sesaji. Biasanya, ia meletakkan darah ayam dan kembang 7 rupa di kamar belakang, tempat tuyul dikurung. Tapi, karena dilanda ketakutan, ia justru mengurung diri di kamar, memeluk keris dan membaca doa seadanya. Menjelang tengah malam, rumahnya bergetar, lampu bergoyang keras, jendela terbuka dan tertutup sendiri. Dari lantai, koin-koin receh bermunculan, berdering seakan hujan logam. Suara langkah kecil berlari mengitari kamarnya, semakin lama semakin cepat, bercampur dengan suara tawa anak-anak yang berubah menjadi jeritan menyeramkan. Istrinya bersembunyi di balik pintu, menangis histeris. Wiryawan dengan wajah pucat mencoba menahan pintu kamar. Tapi tiba-tiba pintu itu terhempas terbuka dan di ambang berdiri sosok tuyul dengan mata merah menyala. Kali ini ia tidak sendirian. Puluhan bayangan kecil berdiri di belakangnya, cekikikan serempak. Janji belum lunas. Suara parau keluar dari mulut tuyul utama. Suara yang sama sekali bukan suara anak-anak. Wiryawan berteriak sekeras-kerasnya, tapi jeritanya tenggelam oleh suara koin yang jatuh bertubi-tubi. Tubuhnya terhempas ke lantai, matanya terbuka lebar, dan keris yang digenggamnya terlepas begitu saja. Saat fajar tiba, tubuh Wiryawan dan istrinya ditemukan membiru di ruang tamu. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit, dadanya menggenggam koin emas yang berbau anyir, wajahnya membeku dengan ekspresi ngeri. Kematian suami istri itu membuat geger warga. Malam kematiannya menjadi penutup dari perjanjian kelam yang pernah ia buat. Wiryawan yang dulunya miskin, yang hanya ingin hidup lebih layak, akhirnya terperangkap oleh keserakahan dan keputusasaan. Dan itulah yang menyeretnya ke dalam akhir tragis. Setelah kematian misterius sang saudagar, rumah megah Wiryawan perlahan menjadi bangunan kosong yang mengerikan. Bangunan itu seperti kuburan yang membeku dalam waktu. Orang-orang yang nekat lewat selepas tengah malam sering mendengar suara pintu berderit seolah dibuka dari dalam. Jendela-jendela bergetar dan sesekali tampak bayangan anak kecil berlari sambil menggenggam uang receh, menebarkan koin ke tanah basah. Sejak itu, tak ada yang berani tinggal di sana. Orang-orang hanya lewat dengan menunduk, menghindari menoleh bila terdengar tawa lirih anak kecil. Sebab siapapun yang menoleh bisa saja bertemu tatapan merah tuyul yang kini tidak lagi punya tuan, hanya menunggu korban baru untuk melanjutkan perjanjian. Di kalangan warga, rumah itu disebut
Gedhong Tuyul, rumah pesugihan yang terkutuk. Rumah megah itu kini jadi peringatan. Kekayaan yang didapat dari jalan gelap tak pernah memberi kedamaian. Yang tersisa hanyalah tawa hampa tuyul yang setiap malam menunggu, mengintai, mengajak siapapun yang berani mendengar bisikannya.